Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a sunnatah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan ini kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah, dan kita melanjutkan pada hadis yang ke-10 ya. Insyaallah juga nanti kita lanjutkan ke hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang ke-10. Tema pembahasan atau kandungan hadisnya itu membicarakan tentang masalah makanan yang halal. Kita dianjurkan, bukan hanya dianjurkan tapi berupa perintah, kewajiban untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Langsung saja disimak kitabnya terlebih dahulu, disiapkan, dibuka hadis ke-10 ya, halaman 23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik-baik, kecuali hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin apa-apa yang telah diperintahkan kepada para utusannya gitu. Apa itu? Nah, ini perintahnya adalah yang ada di dalam firman Allah. Selanjutnya ini faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ini perintahnya yang pertama. Yang kedua, waqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Substansinya sama atau ada kesamaan di antara kedua perintah dalam firman Allah ini. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makananlah yang baik-baik, atau makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kesolehan, amal soleh. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang mukmin, konsumsilah makanan yang telah aku rizkikan untuk kalian gitu. Yang kedua perintah ini memerintahkan kepada kita untuk konsumsi makan makanan yang baik. Untuk mengkonsumsi makan makanan yang baik, yang dimaksud adalah makanan yang halal. Summa zakaro rajulu yutilus safaro ash'atha aghbaro yamuddu yadayhi ila samai ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ketika Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hadis tersebut, Nabi terus menceritakan ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, rambutnya berantakan, berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Sementara orang tadi itu makanannya haram,
minumannya haram, pakaiannya pakaian yang haram, dia dari makanan tersebut kenyang juga ya, kenyang dari sesuatu yang haram. Bagaimana doa tersebut bisa terkabulkan ya? Ini pertanyaan yang ingkar, maksudnya bagaimana mungkin doanya orang yang dia itu apa-apanya haram bisa dikabulkan. Oke, kembali ke itu sekilas dari arti pada hadis yang ke-10 ini, bahwasanya hadis yang ke-10 ini itu kandungannya ini ada beberapa poin-poin. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kecuali hal yang baik. Allah itu tidak menerima kecuali hal yang baik. Sesuatu yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa taala gitu. Sesuatu yang baik itu meliputi apa aja? Meliputi makanan yang baik, meliputi pakaian yang baik, meliputi perkataan yang baik, perbuatan yang baik, hati yang baik. Itu Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik. Saya perincikan tadi, bukan hanya dalam masalah makanan saja, bukan hanya dalam masalah minuman saja, pakaian saja, enggak, semua. Ini hadis ini hanya sebagai contoh, dan para ulama itu menyimpulkan bahwasanya apapun yang baik Allah terima, tapi yang tidak baik tidak Allah terima. Ucapan yang baik berarti ucapan yang yang di situ tidak mengandung unsur cacian. Allah tidak menerima cacian, Allah tidak menerima ghibah, gunjingan. Allah tidak menerima yang jelek-jelek. Amal yang baik berarti amalnya tidak dibarengi dengan riya gitu. Terus hati yang baik, hatinya bersih dari hasad, dengki gitu. Terus itu poin pertama, Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, meliputi pakaian, ucapan, harta, makanan, dan iktikad sekalipun, akidah yang baik yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya sumber dari dari tindakan seseorang, perbuatan seseorang itu adalah makanan. Kalau sesuatu yang dimakan itu makanan yang halal, makanan yang baik, maka perbuatan dari diri seseorang itu juga akan baik. Ketika yang dimakan itu makanan yang baik, ucapannya itu ya akan jadi ucapan yang sopan, santun, baik. Perbuatannya juga perbuatan yang tidak menyakiti yang lain. Hatinya juga hati yang bersih gitu. Sebagai contoh, misal kalian tahu kan teko atau apa ya, tempat air minum lah, teko, ceret teko atau ya teko. Ketika kalian masukkan ke dalam teko air susu putih, terus kalian tuangkan ke, udah yang penuh, kamu tutup tekonya, kamu ngambil gelas dari teko tersebut, kamu tuangkan ke gelas, kira-kira yang masuk ke gelas itu airnya apa? Air susu kan, putih kan? Begitu juga ketika yang kamu masukkan ke air teko adalah air got, air comberan,
yang ketika kamu menuangkan sesuatu juga yang keluar adalah comberan. Kok orang ketika yang dimakan adalah makan makanan yang haram, makan makanan yang tidak baik, makanan hasil korupsi dimakan, makanan hasil makanan yang tidak jelas halal haramnya dimakan, nanti juga perbuatannya juga perbuatan yang tidak jelas, perbuatan yang haram gitu. Itu. Jadi makanan itu berpengaruh pada perbuatan. Poin ke empat, yang ketiga, yaitu termasuk apa namanya, yang menghalangi seseorang doanya terkabul itu adalah ketika makanannya haram. Termasuk seseorang termasuk yang menghalangi seseorang doanya terkabul. Jadi doanya tidak terkabul. Sebabnya apa doa tidak terkabul? Nah, di antara sebabnya karena ketika makanannya haram. Gitu. Termasuk yang menghalangi terkabulnya doa seseorang adalah makanan yang haram. Yang keempat, penting. Ini poin-poinnya dicatat ya. Yang keempat, bahwasanya hendaknya bagi orang yang pengen doanya terkabul, hendaknya bagi orang yang pengen berdoa, dia itu harus berusaha menghindari sebisa mungkin dari perbuatan dosa gitu. Kamu ada butuh nih, kamu ada keperluan sama Allah, pengen berdoa, langkah pertama hindari dulu, introspeksi diri. Ya Allah, saya mohon ampun ketika saya berdosa. Udah, terus kamu berusaha sebisa mungkin untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang. Nah, setelah itu berdoa, insya Allah doanya bakalan terkabul. Ini yang di hadis yang ke-10. Ada beberapa poin saya minta dicatat di buku catatan kalian karena ini penting. Di hadis ke-10 tidak ada yang dihafalkan, cuma saya minta dari kalian untuk mencatatnya. Terus selanjutnya yang hadis ke-11, An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bisibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi radhiyallahu anhu qol dan wa raihanatihi radhiyallahu anhu qol hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inti pokok hadis ini adalah ini, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang bergaris bawah ini dihafalkan ya, sedikit nanti dihafalkan sama artinya. Jadi keterangan dari atau riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, dan raihanahnya, beliau berkata, saya menghafalkan sesuatu dari Rasulullah SAW. Apa yang dihafalkan? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini membuktikan betapa pentingnya Sayyidina Hasan menghafalkan. Kalian juga harus menghafalkan. Potongan hadis yang bergaris bawah, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu untuk apa yang tidak meragukan bagimu gitu.
tinggalkan apa yang meragukanmu, dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Ini hadis ini merupakan hadis Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Hadis yang singkat, kalimatnya sedikit tapi padat makna. Itu hadis Jawami'ul Kalim. Hadis ini menerangkan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang ragu, yang kita sendiri itu ragu, dan memerintahkan kita untuk melakukan atau bertindak yang yakin-yakin saja gitu. Yang meragukan tinggalkan. Kaidahnya yang meragukan tinggalkan, yang yakin kerjakan. Gitu. Ini ada ya kaitannya dengan hadis sebelumnya yang berkaitan dengan syubhat, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, di antara kedua tersebut ada sesuatu yang tidak jelas yang disebut syubhat gitu. Kita tinggalkan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas, dan lakukanlah yang halal. Karena apa? Karena sesuatu ini tanda ini, ciri ini. Sesuatu yang haram, atau sesuatu yang syubhat itu pasti mengusik hati pelakunya. Pasti itu. Dan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik itu membuat ketenangan di hati pelakunya. Contohnya, ketika kita sholat, tenang gak setelah itu? Tenang. Ketika kita makan makanan kita sendiri, hasil kerja keras sendiri, atau kalian misal makan makanan yang dikasihkan, yang dikirimi orang tua kalian, tenang, karena itu jelas halalnya gitu. Pokoknya sesuatu yang baik, sesuatu yang jelas halalnya, yakin halalnya, itu membuat ketenangan di dalam hati. Tapi sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, itu akan membuat kegundahan, keresahan di dalam hati seorang. Pasti orang-orang pencuri atau orang-orang korupsi atau orang-orang yang berbuat sesuatu yang dilarang, itu pasti hatinya itu nggak tenang. Masa ada orang mau mencuri hatinya tenang? Enggak. Pasti dia ketahuan nggak, ada orang melihat ya, kan gitu. Ini hadis ini penting untuk dijadikan kita pedoman hidup, pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi bahwasanya sesuatu yang hak, kebenaran, sesuatu yang halal, sesuatu kejujuran, itu akan berdampak ketenangan di dalam hati gitu. Dan sesuatu yang haram, sesuatu yang batil, sesuatu yang kebohongan, nah itu akan mengusik hati seorang, orang. Saya yakin masing-masing dari kita bisa merasakan sendiri ketika kamu menolong orang, rasanya tenang, senang, tenang. Ketika mengganggu teman, pasti di dalam hati itu was-was, terusik hatinya, nggak tenang, mengganggu orang. Nah, ini berarti dengan hadis ini kita dianjurkan untuk berbuat yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Kaidahnya ini mengusik hati apa enggak gitu. Jadi
Saya minta dihafalkan yang hadis ke-11 ini. Yang hadis ke-11 ini berada di halaman 24. Yang bergaris bawah saja yang dihafalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sama artinya ya, tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan kerjakan yang tidak meragukan kamu. Itu. Oke, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.